membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, Mariam Rahmayani Yusuf. Kemudian anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma'azat. Serta turut bergabung pula Corporate Secretary dari Tempo Media Group, Jajang Jamaluddin. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya bersama kami untuk berdialog di Berita Satu Utama. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib sesaat lagi, saya ingin Bu Mariam dalam kesempatan ini boleh disampaikan terlebih dahulu Bu, untuk update informasi perkembangan terbaru kondisi 9 relawan kita ya, WNI yang kemarin sempat diculik, diintersep oleh militer Israel kan sudah di Istanbul ya. Nah, saat ini apa yang proses yang tengah mereka jalani dan bagaimana kelanjutannya? Ya, jadi sekarang berada di rumah sakit forensik ya di Istanbul dengan sedang pemeriksaan detail dari apa yang sudah dialami ketika di penjara. Karena kita tahu ya di berita ada yang memar di dada, lalu disetrum, dipukul, ya, dibanting, dan posisi yang paling keras itu memang waktu orang disuruh sujud ya, sementara tangannya itu kan diikat. Nah pada saat itu tuh dipukul, jadi banyak yang kena bagian pinggir ini ya, dada nih. Lalu dibanting, dijedot itu ya, didukkan ke tanah. Bahkan ada yang diinjak, lalu ditendang. Nah ini perlu diperiksa. Cuman kalau secara keseluruhan lebih baik. Karena kalau dibanding dengan yang lain-lain, yang peserta bukan Indonesia itu lebih berat lagi. Karena terlihat ada yang dibawa pakai tandu, ya, di kursi roda. Bahkan ada yang dioperasi karena mengalami patah kaki dan tangan. Jadi Indonesia walaupun tadi mengalami penyiksaan ataupun perlakuan, namun kalau masih dibanding ya alhamdulillah. Masih bisa berjalan, lalu ya masih bisa tersenyum lah. Baik. Nah, jadi ya. Baik, jadi 9 ini mengalami kekerasan ya Bu ya, sehingga penting untuk diperiksa keterangannya sekali dengan keadaan forensik ya. Masih berlangsung Bu, berarti sampai dengan saat kita berbicara ini Bu? Masih, karena kan antrian lumayan tuh 482 ya. Oke, baik. Kita akan masih gali ya Bapak Ibu terkait dengan persoalan ini, tapi kita harus simak terlebih dahulu. Lalu Bu, tadi Bu Mariam ya sudah menyampaikan terkait dengan saat ini keberadaan dari 9 WNI di rumah sakit untuk pemeriksaan terkait dengan forensik ya, bekas-bekas luka, visum mungkin ya terkait dengan dalam hal ini. Tapi Bu, sepanjang pengetahuan Anda, selain 9 WNI kita, apakah masih ada relawan dari negara lain juga yang dipulangkan melalui Istanbul, Turki? Ya, kalau dari peserta kan Semarang di sananya udah habis semua ya, sudah dipulangkan dengan 3 pesawat Turkis ke Istanbul. Baik, jadi total ada berapa sih Bu terkait dengan jumlah yang dipulangkan itu? Karena datanya angkanya masih simpang siur kami terima, berapa ratus sebenarnya? 428. Baik, 428 aktivis relawan yang sempat diintersep sekarang sudah keluar dari Israel semuanya ya Bu ya? Ya, semua. Dan di Turki semuanya? Iya, semua di Turki. Baik. Nah, kalau begitu saya ingin ke Kang Jajang. Kang Jajang, salah satu jurnalis Tempo kan menjadi aktivis atau juga relawan yang diintersep dalam peristiwa ini. Nah, dari Tempo sendiri apakah sudah menjalin kontak setelah dipulangkan melalui Turki dengan Andre, dan seperti apa mungkin komunikasi jika sudah terjalin? Ya, terima kasih Mbak Soja. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Andre dan juga jurnalis lain akhirnya sudah aman di Istanbul, didampingi tim medis dan juga tim bantuan dari Global Sumut dan juga GPCI ya di sana. Kami terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung pemulangan Andre, dan itu sedikit menurunkan ketegangan di ruang newsroom, Bapak Ibu semuanya. Beberapa hari terakhir kami cukup tegang dan cukup sibuk memastikan keberadaan dan keselamatan Andre dan juga
berupaya mencari jalur untuk pemulangan dia yang tidak mudah karena memang situasinya komunikasi juga seperti yang kita tahu tidak tersambung langsung gitu ya. Siang kemarin ya sebetulnya kami sudah mendapat hilal gitu ya kira-kira soal kepulangan bahwa Andre mau dibawa ke Istanbul dan lain-lain gitu ya. Tapi kepastian itu baru dapat tadi malam gitu ya, Pak. Habis maghrib ya. Kami mendapat kabar dari berbagai sumber, termasuk juga konfirmasi dari tim GPSI bahwa situasinya sudah aman gitu. Dan kami berkomunikasi dengan Andre sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari Dia ini? sempat tadi malam, dan dia menyampaikan kondisinya ya situasinya cukup mengharukan karena yang menelpon kebetulan atasan dia yang juga perempuan gitu ya. Ada drama-dramanya, tangis-tangisan gitu bisa seperti kita lihat. Ya ada di situ menceritakan kurang lebih situasinya sama seperti yang disampaikan Bu Maryam meskipun singkat tapi kami bisa membayangkan apa yang dialami oleh Andre. Dan setelah itu ya semakin jelas informasinya. Hari ini kami juga memberangkatkan salah satu anggota tim kami untuk ikut menjemput Andre di Istanbul. Ya itu mungkin bagian dari ikhtiar kami memberikan dukungan ke yang bersangkutan dan juga ke jurnalis dan tim relawan lain. Karena ya seperti pengalaman kami sebelumnya, peristiwa traumatik biasanya tidak habis dalam sekali momen ya. Kita juga sudah menyiapkan pendampingan psikologis setelah Andre pulang nanti dengan bantuan tim Dompet Duafa, GPSI dan lain-lain untuk memberikan dampingan psikologis. Dan biasanya fase-fasenya itu kalau peristiwa traumatik ini muncul justru setelah segala sambutan selesai gitu ya, terus kemudian orang bersolidaritas udah nggak ada lagi, kadang-kadang bisa muncul tuh. Makanya kami mengantisipasi itu, Pak. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kita tahu juga Andre cukup tough ya, dia wartawan muda gitu ya. Tapi ya tidak hanya sebagai wartawan, dia cukup punya ideologi yang kuat soal jurnalisme. Dan makanya ketika kami berangkatkan ke ikut acara undangan GSF dan GPSI, Andre termasuk yang paling bersemangat dari awal untuk pergi. Dan kami percaya dia cukup kuat lah. Nah dalam situasi itu juga kami berterima kasih kepada keluarga yang cukup tabah dan bersabar dalam situasi yang ujian yang tiba-tiba ya. Dan penuh ketidakpastian, tapi keluarga cukup aktif, cukup mendukung dan juga mendengarkan diskusi dengan kami lah, kira-kira jalan terbaik buat Andre, buat mereka semua seperti apa. Itu sekali lagi terima kasih untuk semuanya, karena saya kira tanpa peran semuanya mungkin Andre tidak bisa pulang secepat ini. Terima kasih. Baik, Kang Jajang, mungkin sedikit ya, kita sangat bersyukur dan tentu seperti kata Anda tadi ya, informasi ini menjadi angin segar ya, membuat suasana tentu saja di ruang redaksi Tempo lebih lega karena sudah ada kabar baik yang dipegang. Tetapi saat berkomunikasi tadi malam, Kang Jajang, dari komunikasi yang dilakukan, apakah Andre menceritakan secara spesifik bentuk kekerasan secara fisik apa yang ia terima? Semalam karena situasinya emosional ya, Andre tidak sempat menceritakan secara detail, tapi dia menyebutkan bahwa ya saya mendapat kekerasan, luka-luka di lebam ya mungkin, maksudnya di banyak bagian tubuh karena mungkin dipukul, dan dia juga termasuk yang ikut mogok makan ya, karena di sana katanya cuma dikasih air minum sesekali jarang, dan terus kemudian juga makanan juga cuma dikasih roti-rotian ya, sehingga dia bilang bahwa tadi malam kami bisa makan enak katanya. Jadi situasinya seperti itu, dan malah ketika komunikasi selanjutnya ya Andre sudah tampak lebih lepas gitu ya, lebih segar menuturkan apa yang dia alami. Ya terlihat dia masih sempat bercanda-canda, saya lihat ya itu memang dia gitu ya, dalam situasi sulit masih sempat bisa bercanda-canda. Jadi karena itu kami percaya bahwa dia bisa, mudah-mudahan bisa pulih lebih cepat ya. Ya betul, walaupun memang peristiwa ini sangat menyisakan trauma ya untuk Andre dan juga teman-teman relawan aktivis yang lainnya. Nah langsung saja
Pak Syahrul, kita sudah lihat ya kabar baiknya, cerita yang disampaikan oleh Bu Maria dan juga Kang Jajang mewakili teman-teman Tempo yang berkomunikasi dengan Andre, salah satu jurnalis yang turut diculik, diintersep oleh militer Israel. Pertanyaannya Pak Syahrul, bagaimana DPR melihat ternyata sangat parah kekerasan yang dilakukan secara fisik dan juga mental ya oleh militer Israel terhadap para aktivis WNI kita, dan juga bagaimana respons dari DPR untuk mendorong pemerintah memberikan langkah lanjutan, tidak hanya berhenti sampai dengan di sini. Ya, terima kasih Mbak. Pertama, saya sekali lagi mengapresiasi teman-teman yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla. Ada 9 warga negara Indonesia yang tentu saja memang mereka ini berasal dari para aktivis dan jurnalis, tentu membawa nama Indonesia ke gerakan kemanusiaan ini tentu saja menunjukkan bahwasanya bukan hanya pemerintah dan legislatif, tapi masyarakat Indonesia sangat-sangat mendukung akan kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua, kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah luar negeri, khususnya Kementerian Luar Negeri yang telah berkoordinasi untuk bisa memulangkan warga negara Indonesia ini. Dan tadi kita lihat videonya bahwasanya konjen di Istanbul menyambut kedatangan mereka, dan memang pemerintah harus melindungi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Yang ketiga, memang mereka ini tidak sampai pada tujuan untuk masuk ke Gaza membawa bantuan kemanusiaan. Tetapi sesungguhnya tujuannya untuk masuk tidak sampai, tapi pesan yang mereka kirim itu sampai kepada dunia. Sesungguhnya gerakan mereka ini sangat-sangat mulia. Gerakan ini tidak bisa kami lakukan sebagai anggota DPR, tetapi mereka melakukan lebih luar biasa. Ini akan meminta perhatian dunia seluruhnya. Dan ini akan menunjukkan kembali bahwasanya kebiadaban Israel itu luar biasa, nyata. Itu dirasakan oleh 428 relawan, jurnalis. Nah, mudah-mudahan ini sampai pesan ini kepada dunia, agar seluruh dunia sadar, agar seluruh dunia ini baik negara, lembaga internasional sadar bahwasanya Israel ini adalah negara yang sangat tidak menghormati, tidak menghargai hukum internasional. Apa saja hukum internasional itu sangat tidak dihormati oleh Israel. Maka harusnya dunia, Amerika, PBB harus bergerak agar menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, di Libanon, dan negara-negara yang mereka caplok. Apalagi misi Israel itu sekarang itu luar biasa, ada Israel Raya. Ini kan ancaman bagi kawasan dan ancaman bagi dunia. Dan sangat heran, maka kita meminta kepada seluruh dunia. Alhamdulillah kalau Indonesia sampai sekarang tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, maka kita minta kesadaran setiap negara memberikan pesan bahwasanya Israel ini adalah negara ilegal yang tidak boleh sesungguhnya kita bekerja sama dengan dia. Apalagi dipermalukan para jurnalis, aktivis kemanusiaan yang membawa kedamaian, dipermalukan dengan sujud dan tangan diborgol ke belakang. Ini kan sangat-sangat tidak manusiawi. Mereka ini bukan tentara. Mereka ini bukan membawa senjata, mereka membawa misi kemanusiaan. Nah, maka kita selalu memberikan dukungan pada teman-teman Global Smooth Flotilla yang dari Indonesia. Saya sebagai Ketua BKSAP selalu berkoordinasi, selalu update, memberikan dukungan dan ingin memastikan bahwasanya pemerintah Indonesia di luar negeri, dalam hal ini KBRI atau KJRI, harus memberikan perlindungan kepada mereka ini. Jangan pernah ada hambatan-hambatan birokrasi kepada mereka yang melakukan misi kemanusiaan ini. Karena sesungguhnya mereka sedang melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar kita. Itu, Pak.
Baik, tapi sejauh ini Pak Syahrul, kan kita melihat bahwa memang untuk seperti KBRI, konsulat sampai dengan KJRI di luar negeri sangat melakukan langkah-langkah yang tepat ya untuk mendampingi para aktivis dan juga WNI kita yang kemarin diintercept. Tetapi untuk langkah konkret dari pemerintah pusat seperti kecaman yang selama ini terus digaungkan, apakah dari DPR sudah pernah bertemu untuk membahas terkait dengan bagaimana mungkin ketika nanti hasil dari pemeriksaan forensik dan juga kumpulan dokumen keterangan saksi ini bisa menjadi suatu hal kuat juga mendorong dan juga mendukung langkah-langkah hukum yang coba dilakukan. Karena kan kita tahu ya ada lawyer internasional yang sudah dilibatkan dalam persoalan ini dan ini juga menjadi suatu evidence yang sangat penting ketika kita melakukan langkah hukum tegas. Meskipun kita tidak punya hubungan diplomatik ya, tapi melalui jalur tersebut sepertinya sangat possible. Bagaimana Pak? Ya, kita berharap, kebetulan saya sedang melaksanakan ibadah haji, mungkin teman-teman di DPR yang sekarang ini sedang melaksanakan sidang-sidang dalam pembahasan bisa melaksanakan itu dengan Kementerian Luar Negeri. Tentu saja kita mendukung dan itu tentu bersama negara-negara lain untuk membawa kasus ini ke lembaga pengadilan internasional, bahwa yang dilakukan Israel ini betul-betul mencoreng hukum internasional dan itu harus dibawa Israel ini ke hukum internasional dan harus dikasih sanksi. Sanksinya ya harus di embargo Israel ini dari semua lembaga internasional yang ada, dari PBB, dari apa saja lembaga internasional, karena ini tidak layak untuk bisa hidup damai dengan orang lain, ya. Baik. Apalagi kalau kita lihat rencana-rencana Israel terhadap Gaza, terhadap tepi barat itu sangat mengkhawatirkan. Betul. Bahkan untuk negara-negara seperti itu ungkapan itu keluar dari para petinggi Israel untuk ingin mencapai Mesir, Jordan, dan negara-negara tetangganya. Dan itu sudah dilakukannya di Lebanon, di Syria begitu. Baik, jadi harapannya memang tidak berhenti ketika sampai di persoalan sini saja ya, tapi tetap kepada akar permasalahannya. Nah, kita masih akan bahas terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tapi kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta, semesta berpesta, semesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Bu Mariam, tadi kita sudah sempat menyinggung ya ketika Pak Syahrul juga mendukung agar langkah-langkah hukum tegas dilakukan. Nah, saat ini pengumpulan data dan bukti secara visum forensik, kemudian juga keterangan tengah dilakukan di Istanbul, Turki. Pertanyaannya Bu, sepanjang pengetahuan GPCI nantinya seluruh data-data tersebut ini akan dibawa kemana? Apakah secara otomatis diberikan sebagai dokumen pendukung terhadap langkah yang dilakukan oleh lawyer internasional tersebut, atau dari pihak Indonesia melalui GPCI ataupun pemerintah, Ibu sudah mendengar akan ada langkah lain yang akan dilakukan? Seperti apa? Kalau dari GPCI atau kita ke GSF ya, karena di situ dia dari GSF sendiri kita kan sudah ada lawyer internasional adalah ya, makanya Indonesia walaupun nggak punya hubungan diplomatik, kita memakai dibantu ya diakomodir oleh adalah lawyer internasional ini. Jadi bukti-bukti yang sekarang ini sedang proses ya, dokumentasi, testimoni dan pemeriksaan secara fisik, nah itu akan dikumpulkan oleh adalah lawyer internasional ini. Jadi semua rangkaian ya, mulai dari keberangkatan ya, lalu proses di lautnya aja kan itu ada SOP-nya. Ya. Misalnya nakoda ketika ada sudah berkeliaran tuh tentara, nah itu sudah harus menyampaikan bahwa kami adalah kapal kemanusiaan, tidak membawa senjata. Nah itu kan sebagai bukti, kita sudah juga mencoba memperingatkan. Nah, ya, jadi semua dijalankan teknis-teknis itu menjadi bagian laporan yang komplit ya dari adalah. Nah untuk Indonesia pemerintah yang mungkin kita serahkan, semoga itu menjadi bahan juga buat pemerintah Indonesia untuk lebih mengecam Israel. Baik, nah kalau begitu Kang Jajang sebagai perwakilan salah satu media besar ya dan jurnalisnya juga turut mengalami peristiwa ini. Menurut hemat Tempo, kalau Tempo sendiri mendorong seperti apa langkah pemerintah menindaklanjuti perilaku tindakan sadis yang dilakukan oleh militer Zionis Israel ini, dan apa bentuk konkret yang dilakukan oleh Tempo juga mungkin terhadap persoalan ini? Kang Jajang, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda. Mohon dipastikan salurannya telah terbuka. Ya, maaf. Baik, silakan. Ya, Mbak Soja, tentu saja kami mengapresiasi pemerintah yang dalam hal memberikan kecaman cukup keras gitu ya. Dan juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan koordinasi ke sana ke sini, ke berbagai jalurnya, koneksinya barangkali itu hal yang memang perlu gitu. Cuma mungkin pada saat yang sama memang masyarakat berharap lebih ya kepada pemerintah. Dalam arti pemerintah adalah satu-satunya institusi punya otoritas tunggal dalam hubungan diplomatik gitu ya. Harapan masyarakat adalah memaksimalkan opsi-opsi yang lebih strategis. Karena kalau kecaman ya mungkin ya itu bagian dari kami para masyarakat umum, NGO dan segala macam itu bisa mudah menyampaikan dengan unjuk rasa dan lain sebagainya lah. Justru dari pemerintah kita berharap hal-hal yang lebih konkret, yang lebih strategis dalam situasi ketika warga negaranya memang sedang dalam kesulitan. Kita tahu betul bahwa pemerintah belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi sebetulnya kan under table nggak jauh-jauh amat hubungan Indonesia dengan Israel gitu. Keberadaan kita di BOP, Board of Peace, Dewan Perdamaian, sebetulnya banyak orang menunggu kehadiran Indonesia di situ akan beri dampak yang cukup signifikan, sama ketika masyarakat sedang dalam kesulitan. Hubungan dengan Israel tidak langsung, tapi kita tahu bahwa Presiden kita juga punya hubungan baik dengan Yordania misalnya, dengan Turki yang sebetulnya mereka punya hubungan strategis juga dengan Israel gitu. Barangkali itu dimanfaatkan lebih optimal, saya kira akan membuat rasa tenang kepada masyarakat bahwa memang pemerintah melakukan hal yang sudah sepatutnya dilakukan gitu, Mbak. Terus saja kemarin ketika dalam situasi rada tegang, ya kami mengupdate informasi ke sana-sini dan kami juga menggunakan semua jaringan yang kami punya. Tentu saja kami mengontak pemerintah dan juga meminta bantuan pemerintah ke Komisi 1 juga, Pak Syahrul.
Tetapi faktanya harus informasi yang kami peroleh ya lebih lancar dari jaringan-jaringan kami dan juga seperti tim GSF dan GPCI. Bahwa informasi yang disampaikan terbatas itu nggak menjadi soal, tetapi dalam situasi krisis seperti ini ya informasi menjadi sangat penting. Mungkin tidak harus selalu disampaikan kepada masyarakat umum ketika informasinya memang bersifat rahasia, tetapi setidaknya itu bisa disampaikan kepada para korban gitu, dan keluarganya. Karena itu akan membuat rasa tenang bahwa dalam situasi krisis semua pihak memang memperjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkannya. Itu satu hal yang sangat penting dalam situasi krisis. Dan ya kami sekecil apapun informasi yang kami peroleh kemarin selalu kami sampaikan, tetapi kami harus sampaikan kepada keluarga bahwa informasi ini belum sepenuhnya bisa terkonfirmasi dan segala macam, dan dalam situasi penyanderaan seperti ini seringkali berubah-ubah gitu ya. Dan kami minta juga keluarga bersabar dan memahami kondisinya. Itu lumayan membuat keluarga sepertinya merasa dihiraukan gitu ya. Dan seandainya itu mungkin datang dari yang punya otoritas gitu, Pak Syahrul nitip kami gitu ya, termasuk juga ke Komisi 1, itu akan lebih baik gitu. Satu, mungkin empati kepada korban yang lebih konkret gitu ya. Terus kedua, pada saat yang sama menunjukkan langkah-langkah konkret juga apa yang sudah kita dilakukan untuk membantu korban. Itu yang mungkin ya harapan publik sih. Yang kami rasakan bisa dilihat dari komentar-komentar di sosmed misalnya ketika kami posting pemberitaan dan segala macam. Baik. Lalu apa yang dilakukan oleh Tempo? Silakan. Yang kami lakukan sejak kemarin kami juga mencoba menggalang solidaritas dengan berbagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap jurnalis ya. Kami punya kontak langsung dengan Komite to Protect Jurnalis. Kami juga dengan mereka berhubungan, dan mereka juga di samping menyampaikan statement-statement yang mendesak Israel gitu ya di level global, juga mereka menjanjikan semacam ya pendampingan ke depannya. Kami juga mencoba menghubungi IFEX, International Federation of Expression, dan juga International Federation of Journalists. Kami bukan hanya membuat mereka alert, tapi kami ingin bahwa isu ini menjadi perhatian bersama gitu kan. Sehingga kalau makin banyak yang menyuarakan, barangkali itu akan membuat kita lebih sah dan dukungan menjadi lebih kuat gitu ya. Dan harapannya ini tidak terjadi lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Soza, yang coba kami lakukan. Terima kasih. Baik. Sebelum saya memberikan kesempatan bagi Pak Syahrul, mungkin dari GPCI bisa melengkapi, Bu, atau apakah ada catatan lain mungkin? Kalau tadi sebenarnya mengenai jaringan informasi yang terbatas, itu tidak soal kalau kata Kang Jajang ya. Tetapi bagaimana cara komunikasi, jalur komunikasi agar pihak keluarga ataupun dalam hal ini mungkin kantor ya, dari perwakilan masing-masing relawan aktivis ini tidak merasa dihiraukan seperti itu. Apakah dari GPCI memiliki catatan evaluasi mungkin terkait dengan persoalan ini yang bisa kita sematkan menjadi pembelajaran bersama untuk pemerintah Indonesia, seperti apa? Bu Mariam, silakan. Iya. Tadi suaranya agak jelas. Yaudah, terakhir, maaf. Baik, tadi kalau dari Kang Jajang menyatakan soal jaringan dan juga informasi yang terbatas itu tidak permasalahan, Bu, sebenarnya. Tetapi bagaimana cara jalur komunikasi yang berempati menjadi catatan penting dari pihak publik kepada pemerintah. Nah, GPCI mungkin bisa menambahkan atau ada catatan lain justru yang dilihat terkait dengan bagaimana cara pemerintah mengatasi persoalan ini sebelum kita memberikan kesempatan bagi Pak Syahrul dari Komisi 1 DPR menanggapi terkait dengan persoalan tersebut. Silakan. Ya, sebenarnya sih ya alhamdulillah ketika kita mulai terjadi intercept ya di hari Senin itu kita mendapat berita ya, kita berusaha melaporkan ya kepada pihak pemerintah dan juga kepada pihak DPR. Ya alhamdulillah kemarin kita diterima oleh Komisi 1 ya Pak Sukamta, dan juga setelah itu juga diterima oleh Direktur Timur Tengah kita ke Kementerian Luar Negeri. Nah ini juga terus kita ke Wakil Ketua MPR ya, ke Pak Hidayat Nur Wahid. Ya semuanya tentunya merespon dan pastinya ada reaktif ya yang untuk membantu dari
negara-negara kedudusan yang berkaitan dengan daerah seputar Palestina itu. Nah, namun tadi ya seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Jajang, paskanya ini kita kan tidak hanya ingin momen selesai gitu ya, hit and run, tetapi ada ya langkah-langkah yang memang kecaman itu terus ya disuarakan karena ya belum selesai Israel ini, ya Gaza malah makin diserang. Jadi ini sebenarnya suara dari Indonesia, suara secara internasional yang sebenarnya meng-support ya, kalau jadi pemerintah bergerak itu saling memperkuat. Jadi kita mengharapkan benar setelah peristiwa ini jangan berhenti ya. Tetap ada yang tidak bisa masyarakat lakukan, komunikasi, dialog-dialog antar negara. Baik, nah kalau begitu Pak Syahrul, untuk menanggapi terkait dengan masukan yang disampaikan baik dari pihak jurnalis ya melalui hal ini Tempo dan juga dari GPCI, Anda sebagai perwakilan dari Komisi 1 mungkin saat ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, tetapi kira-kira sepanjang pengetahuan Anda dari Komisi 1 DPR sendiri, apakah sudah memiliki agenda terdekat untuk mengkomunikasikan pelajaran penting dari persoalan ini agar kedepannya ketika peristiwa serupa terjadi, skema atau strategi komunikasi pemerintah bisa lebih efektif dan cepat lagi ya untuk bisa mendapatkan rasa kepastian, rasa yang diharapkan oleh pihak keluarga yang terdampak dan juga untuk memastikan pula peristiwa-peristiwa serupa dan perlindungan ini bisa berjalan lebih cepat lagi, seperti apa? Iya, saya tidak mengetahui jadwal yang pasti Mbak, karena memang khusus untuk pembahasan ini memang kayaknya bersamaan dengan ketika rapat membahas anggaran ya. Mungkin teman-teman sudah mengagendakan juga membahas tentang ditahannya warga negara Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan ada lebih baik lagi pemerintah dalam memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan seperti ini. Memang ada keterbatasan ketika memang Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak ada perwakilan Indonesia di Israel sana, dan jangan sampai ada begitu ya. Jangan sampai ada. Dan memang kita berkoordinasi, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Turki, dengan Jordan, dan ya mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi pelayanan dan komunikasinya. Saya apresiasi tadi relawan menyampaikan bahwasanya ini tidak berhenti di sana, kan kita buat kegiatan yang lebih besar lagi. Dan kita pemerintah Indonesia harus dukung itu, berikan fasilitas. Karena sesungguhnya mereka sedang menjalankan misi yang sangat mulia. Kemudian saya senang kemarin waktu ada diwawancara Bapak Menko Yusril menyampaikan bahwasanya berpikir untuk mengangkat masalah ini ke internasional, agar lebih kuat bahwasanya pemerintah Indonesia menentukan sikap yang nyata terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Israel. Nah, yang kalau ada beberapa negara membawa ke ICC, nah Indonesia diharap adalah bahagian di antara negara itu, nah, berikan dukungan. Jadi ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kemarin warga negara Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian di Lebanon sudah dibunuh oleh Israel. Nyata hasil Maka jangan ragu-ragu lagi Indonesia untuk menentukan sikap tegas dan keras dan nyata terhadap Israel ini. Tidak bisa ditolerir. Dan satu lagi Mbak, yang saya mohon maaf ini, ada warga negara Indonesia yang menjadi pendukung Israel yang tinggal di Indonesia ini, kan ini menjadi kegelisahan kita ini, kok ada gitu ya orang yang masih bahasanya aktivis pro Israel ini kan tidak boleh dikasih panggung sebetulnya orang-orang seperti ini. Baik.
Kalau begitu kita akan kawal ya, meskipun nantinya belum tahu jadwal terbaru dari Komisi 1 DPR untuk bertemu mungkin dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri membahas terkait dengan bagaimana perbaikan dan juga evaluasi. Terakhir sebelum saya menutup terkait dengan dialog ini, mungkin kita bisa update lagi Bu Mariam, setelah pemeriksaan selesai dilakukan, targetnya akan berangkat kembali ke tanah air. Kapan Bu, teman-teman dari 9 orang WNI ataupun aktivis yang kemarin diintersep ini Bu, jadwalnya apakah sudah ada atau bagaimana? Ya, jadi udah ada tiketnya udah confirm ya, insya Allah naik Emirat hari Sabtu malam 19.35, tentunya akan transit di Dubai dan sampai di Suta di Ahad jam 15.30. Baik, itu Ya, akan semoga kita bisa menyambutnya. Baik, dengan didampingi dari pihak mana saja Bu nanti rencananya? Kalau yang peserta mungkin yang saya nggak tahu persis ya, kalau dari apakah kedutaan. Tapi tadi kan pihak Tempo bahkan akan mengirim untuk mengantar sekaligus pulang. Dari SC juga, SC kita ya, SC DGSF dan Perwakilan Indonesia juga ikut akan pulang. Namun untuk dari pemerintah saya belum mendapat info apakah ada yang mengantar ataukah memang mengucapkan sampai di bandara. Baik. Tapi patut kita apresiasi, kita syukuri ada progres yang signifikan dan kita nantikan nanti ya sampai tanggal keberangkatan di hari Sabtu malam dan akan tiba di hari Minggu setelah transit terlebih dahulu di Dubai. Terima kasih Kang Jajang, Pak Syarul dan juga Bu Mariam untuk cerita dan sharing yang dibagikan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Makasih. Selamat kembali beraktivitas.